Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk dapat meluangkan waktu sejenak dalam diseminasi singkat yang akan saya paparkan pada kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, sudah terlihat gambarnya di layar? Sudah Ibu. Oke, siap. Eh, Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari modul 2 Pendidikan Inklusif Tingkat Mahir tentang penggunaan data dan bukti dalam pengambilan keputusan pendidikan inklusif. Nah, pada modul ini itu memberikan pemahaman bahwa keputusan pendidikan yang baik itu tidak hanya berdasarkan pengalaman atau intuisi semata. Kenapa? Eh, karena bukti didukung oleh data penelitian itu sangat lebih akurat untuk apa agar pembelajaran yang kita implementasikan di kelas itu akan tepat sasaran dan berdampak bagi murid. Nah, kemudian dalam pendidikan inklusif itu pasti guru sering berhadapan dengan kebutuhan murid yang sangat beragam. Oleh karena itu, guru memerlukan data untuk memahami kondisi nyata murid dan bukti penelitian untuk menentukan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, teman-teman, penggunaan data itu akan membantu guru melihat kebutuhan belajar murid secara objektif. Sedangkan bukti penelitian itu akan membantu guru untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan itu memang sudah terbukti efektif dan tepat sasaran. Nah, tentunya dengan pendekatan evidence informed, itu keputusan pendidikan menjadi lebih terarah dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kemudian teman-teman, dalam pendidikan inklusif di modul ini dijelaskan bahwa data itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di mana data kuantitatif itu berupa angka, misalkan nilai asesmen, hasil ANBK, kehadiran murid, dan skor evaluasi pembelajaran. Sementara data kualitatif eh, itu berupa hasil observasi, wawancara, refleksi guru, dan catatan perkembangan murid atau anekdot. Selain data, guru juga dapat menggunakan berbagai sumber bukti seperti meta-analisis, tinjauan sistematis, studi kasus, literatur abu-abu, dan bukti anekdot. Nah, teman-teman, semua informasi tersebut itu dapat membantu guru dalam membuat keputusan pembelajaran yang lebih tepat dan lebih terfokus pada kebutuhan belajar murid. Kemudian, nah, proses pengambilan data atau sering disebut evidence informed. Proses pengambilan keputusan data ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu menentukan tujuan atau masalah yang akan diselesaikan. Setelah itu, guru mengumpulkan berbagai data yang relevan, kemudian melakukan analisis dan triangulasi data agar hasil yang diperoleh itu lebih valid dan objektif. Nah, dari analisis tersebut disusunlah rekomendasi, lalu diterapkan, kemudian diimplementasikan dan dipantau secara berkelanjutan melalui monitoring dan refleksi. Nah, proses ini sangat penting teman-teman. Supaya apa? Supaya perubahan yang dilakukan itu benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan murid yang tentunya berada di lingkungan sekolah kita. Kemudian, nah, di sini ditampilkan teman-teman salah satu contoh dari studi kasus di modul yang sudah saya pelajari, yaitu kasus murid mengalami kesulitan menyelesaikan soal soal cerita matematika. Mungkin kasus ini sudah tidak lagi familiar gitu ya. Ini sangat krusial sekali yang mungkin
kita temukan di pembelajaran kita sehari-hari. Nah, dari kasus tersebut, teman-teman, yang bisa dilakukan oleh seorang guru itu apa? Yang pertama, yaitu mengenai pengumpulan data. Nah, data yang dikumpulkan itu melalui hasil dari asesmen formatif dan observasi kelas. Nah, dan setelah dilakukan analisis dari pekerjaan murid, ternyata ditemukan bahwa kesulitan utama murid pada perhitungan matematika, tetapi pada pemahaman bahasa soalnya gitu. Nah, dan berdasarkan dari data tersebut, itu apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yaitu bisa melakukan dengan berkolaborasi dalam pencarian solusi dari permasalahannya. Sehingga dari hasil analisis tersebut, guru dapat menentukan tindak lanjut berupa strategi yang tepat seperti membaca terpadu, scaffolding, dan pembelajaran kolaborasi. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tantangan? Dalam praktiknya, teman-teman, penggunaan data di sekolah itu juga memiliki banyak sekali tantangan. Nah, di mana salah satunya adalah keterbatasan waktu guru dalam menganalisis data. Kemudian penggunaan data yang masih berfokus pada administrasi dan faktor keterampilan analisis setiap guru itu kan berbeda-beda. Tadi yang dulu kita selalu terfokus pada penilaian subjektif gitu ya, tidak objektif. Jadi hanya menimbang-nimbang apa yang menurut intuisi kita. Nah, itu untuk sekarang coba kita sedikit demi sedikit kita singkirkan. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita mengenai label kepada anak itu harus disesuaikan dengan data dan fakta. Nah, oleh karena itu, teman-teman, refleksi personal dan diskusi kolaboratif itu sangat penting agar keputusan yang diambil itu lebih objektif, adil, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan murid yang berfokus pada sumber data yang akurat. Nah, teman-teman, dalam tugas sebelumnya di LMS juga, saya mempelajari berbagai sumber bukti penelitian. Jadi di samping data, itu salah satunya ada literatur abu-abu. Nah, literatur abu-abu ini memberikan gambaran nyata mengenai tantangan pendidikan inklusif di sekolah. Dan artikel yang saya pilih dari LMS yaitu identifikasi ABK, jadi tantangan sekolah umum dan tak semua sekolah di Bandung siap. Nah, apa sih fungsi kita mempelajari atau mencari referensi dari artikel? Yaitu memberikan gambaran nyata kondisi pendidikan inklusif di lapangan. Selain literatur abu-abu, saya juga mempelajari tinjauan sistematis, teman-teman. Nah, kenapa? Apa bedanya dengan literatur abu-abu? Tinjauan sistematis ini tingkat validitasnya itu validitas ilmiahnya itu lebih tinggi karena menggunakan metode penelitian yang sistematis seperti artikelnya ini systematic review. Nah, manfaat untuk apa? Itu menjadi data untuk menjadi dasar evidence informed dalam kita melakukan pengolahan data yang tepat. Nah, dari kedua sumber tersebut, saya memahami bahwa keputusan pendidikan yang baik itu perlu didukung dan dikombinasikan dari data lokal dan bukti penelitian yang terpercaya. Oke. Baik, teman-teman. Kemudian, dari referensi dari presentasi yang saya sampaikan, referensi ini berasal dari sumber ilmiah yang relevan tentunya ya dengan pendidikan inklusif, kemudian penggunaan pengolahan data dan teknik evidence informasi. Seluruh daftar pustaka ini disusun dengan format apa edisi 7 sebagai bentuk penulisan akademik yang profesional dan konsisten. Nah, dan kesimpulan dalam presentasi ini eh, yaitu penggunaan data dan bukti penelitian itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena dalam mendukung pendidikan inklusif yang berkualitas. Jadi melalui proses pengumpulan data dan analisis, refleksi serta kolaborasi, itu guru dapat membuat suatu keputusan yang lebih tepat dan berdampak bagi semua.
dalam pembelajaran di modul ini dapat membantu kita menjadi pendidik yang lebih punya evidence informed dalam mendukung keberhasilan setiap tim. Oke, teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman luangkan dalam presentasi ini. Tapi sebelumnya, teman-teman, sebelum saya menutup presentasi yang singkat ini, bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan atau yang teman-teman masih ambigu nih terhadap materi yang tadi saya bahas? Silakan teman-teman untuk mempertanyakan apa sih yang menjadi keraguan dari teman-teman. Silakan yang misalkan mau mau dipertanyakan boleh dibuka dulu itunya mikrofonnya ya. Ya, oh iya Bu Niar, silakan Bu Niar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu, apa manfaat triangulasi data dalam proses pengambilan keputusan berbasis evidence informan? Itu saja mungkin. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Niar. Semangat sekali ya dalam menyimak presentasi yang sangat cepat ini karena durasi kita yang dibutuhkan itu 10 menit. Oke, Bu Niar, saya ulangi ya pertanyaannya. Manfaat dari triangulasi data ya, Bu Niar, dalam proses pengambilan keputusan berbasis evidence informed. Iya betul. Oke, saya jelaskan kembali bahwa triangulasi data itu akan membantu meningkatkan keakuratan validitas informasi. Karena apa? Karena guru itu tidak hanya menggunakan dari sumber data, gitu ya. Misalkan hasil asesmen itu dikombinasikan dengan observasi kelas dan hasil pekerjaan murid. Jadi sehingga keputusan yang diambil oleh Buniar khususnya itu menjadi lebih objektif dan menyeluruh. Seperti itu ya. Jadi ada perbandingan data. Jadi kita tidak hanya mengambil data untuk melabeli murid ini membutuhkan kebutuhan belajarnya tidak dari satu arah, jadi dari berbagai arah. Seperti itu Buniar. Oke, terima kasih banyak Buniar. Oke, Ya, baik Ibu, terima kasih. ya. Baik teman-teman, mungkin saya akan menutup presentasi kali ini dengan quote. Nah, ini harusnya ada quote nih. Cuma PPT-nya ini bermasalah teman-teman. Mohon maaf. Jadi mungkin saya akan tutup presentasi kali ini dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang teman-teman lakukan hari ini itu akan berdampak bagi kehidupan di masa depan. Tentunya lebih sukses lagi dan lebih percaya diri lagi dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Saya akhiri teman-teman. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi